Ustaz, ada pertanyaan ini. Apakah percaya bahwa saat maghrib anak kecil harus ditemani karena takut kesambet jin termasuk syirik? Bu, dengerin. Ya. Kata Rasulullah, "Idza aqbalal lail", apabila malam telah datang, ya, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kamu di rumah. Tutup pintu-pintu dan jendela rumahmu. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin. Karena itulah saat-saat setan sedang bergentayangan. Jadi ada hadisnya, Bu, Sahih Muslim. Ya, kata Rasulullah, kalau malam sudah mulai datang, datangnya malam dimulai dengan waktu maghrib. Berarti tahan anak-anak kalian, kata Rasulullah. Saya punya teman, Bu. Ya, dia cerita, dia punya saudara sudah diingetin, itu anak-anak jangan dibiarin itu habis maghrib. Dibiarin aja, toto hilang, Bu. Hilang bener. Cari ketemu di tengah hutan. Rupanya dibawa sama setan. Ya. Maka dari itu ibu-ibu hati-hati ya. Rasulullah selalu sudah mengingatkan kepada kita bahwa kalau malam sudah mulai datang, tutup pintu, tutup jendela, jaga anak-anak. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu saat-saat syaitan sedang berkeliaran. Ya. Kita nggak bisa ngelihat. Saya baru ingat dulu waktu kecil dipakein jimat oleh orang tua Ustadz. Sekarang saya sadar dan tobat. Namun bagaimana dengan orang tua saya yang salah satu sudah wafat? Bagaimana mohon ampunkan untuk orang tua? Mungkin karena ketidaktahuan kali Bu. Iya. Kalau memang dia karena tidak tahu, hukumnya nggak boleh, maka Ibu mohonkan ampunan, mudah-mudahan Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang tua yang masih hidup namun sudah pikun? Ibu, kalau ibu punya orang tua pakai jimat, cabut jimatnya. Ya, misalnya di tangannya pakai jimat atau di lehernya pakai kalung jimat dan yang lainnya, ambil jimatnya. Bilang ke dia ini nggak boleh, haram. Ini syirik. Ya. Kapankah baca Al-Fatihah di sholat subuh dan tahiyat akhir? Kapankah baca Al-Fatihah di sholat subuh dan tahiyat akhir? Apakah duduk tawaruk atau iftirashnya? Baik. Ibu sebagai seorang makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam yang sholat subuh? Terjadi perselisihan para ulama. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Ya. Dasarnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah. Makmum nggak boleh baca apapun. Dasarnya, kata Imam Abu Hanifah, karena bacaan makmum sudah ditanggung imam. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah antara Imam Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kata Imam Ahmad apa? Kalau bacanya keras, diam. Berdasarkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wa idza quri'al 204, maaf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, ini ayat turun tentang masalah bacaan di belakang imam. Dengan ijma para ulama. Tapi kalau imam itu bacanya tidak keras, maka makmum Al-Fatihah. Dasarnya yaitu dalil yang dipakai Imam Syafi'i tadi. Saya, Ibu, karena Ibu bertanya kepada saya jawab yang menurut saya kuat. Menurut pendapat saya yang paling kuat Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad menggabungkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sehingga menggabungkan semua dalil. Iya. Jadi kalau sholat subuh, karena subuh itu dikeraskan, maka kita tidak perlu membaca Al-Fatihah.
Nah, kalau tahiyat akhir di sholat subuh, tawaruk apa iftirash? Tahu nggak, Bu? Iftirash itu, kalau Ibu duduk antara dua sujud, iftirash namanya, Bu. Kita duduk di atas kaki kita yang kiri. Kita tegakkan kaki kayak yang kanan. Itu namanya iftirash. Tawaruk itu seperti Ibu sholat zuhur di rakaat terakhir. Tahu nggak, Bu? Ya, kalau Ibu sholat zuhur di rakaat terakhir gimana? Ibu duduk di atas lantai, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan ditegakkan. Itu namanya tawaruk. Nah, Bu, kalau sholat 4 rakaat semua ulama, ya, Pak, jumhur ulama mengatakan tawaruk. Tapi kalau yang 2 rakaat kayak sholat subuh, sholat sunnah, di sini terjadi perdebatan para ulama. Apakah tawaruk atau iftirash? Karena Ibu bertanya kepada saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya rojikan. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam hal ini menyatakan bahwa untuk yang 2 rakaat itu duduknya iftirash, bukan tawaruk. Ya. Dasarnya hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang sahih dan riwayat Abu Daud dan yang lainnya, wa kana idza jalasa fi rak'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Kata beliau apa? Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di 2 rakaat. Duduk apa? Di 2 rakaat. Maka beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Dan beliau duduk apa? Iftirash. Sementara Imam Syafi'i dan imam menjadi mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa yang 2 rakaat pun tetap tawarruk. Dalil Imam Syafi'i apa? Hadis dalam riwayat Abu Daud ya, bahwa Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau duduknya tawarruk. Namun, Bu, Imam Abu Daud membawakan hadis itu secara penuh, bahwa hadis ini untuk 4 rakaat. Karena sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang dijadikan dalil Imam Syafi'i meriwayatkan sedang mensifati sholat zuhurnya Rasulullah SAW. Sebutkan dalam situ apabila Rasul ya telah sampai rakaat terakhir yang ada padanya tahiyat. Berarti ini untuk yang 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat maka Allahu a'lam dalam hal ini saya condong kepada pendapat mayoritas ulama duduknya iftirash bukan tawarruk. Paham nggak, Bu? Paham insyaallah? Bagaimana jika terlanjur bersikap atau berkata syirik di masa lalu, Ustadz? Baik sengaja ataupun nggak sengaja, ya udah Ibu segera taubat istighfar sama Allah. Kalau dahulu Ibu tahu itu syirik besar kemudian Ibu lakukan, Ibu sudah batal imannya, Bu. Ya waktu itu maka Ibu segera taubat sama Allah dan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang itu syirik besar. Tapi kalau itu syirik kecil cukup kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu itu syirik besar, sekarang baru tahu oh itu syirik besar ya, ya udah cukup istighfar sama Allah. Ya atas ketidaktahuan kita. Apakah termasuk syirik akbar jika mengaitkan karakter seseorang dengan bintang? Nah, ini nih, Bu. Iya. Ini juga termasuk syirik, Ibu. Meramal dengan bintang. Ibu lahir tahun apa? Bulan apa? Bulan April. Kalau bulan April Taurus. Iya. Iya, saya soalnya kan dulu waktu kecil suka kayak gitu juga tuh. Saya juga lahir bulan April, jadi saya ingat banget bintang saya Taurus gitu. Iya. Itu diramal begitu, Bu. Kalau Taurus itu sifatnya begini, rezekinya begini. Ya nanti, ini nggak benar, Ibu. Haram. Iya. Kata para ulama, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang itu ada pengaruh terhadap apa yang ada di bumi, maka dia syirik besar, bukan syirik kecil. Bintang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat.
Tidak ada pengaruh juga Ibu. Maka dari itu Al-Quran, Allah menyebutkan bintang itu dalam Al-Quran hanya 3 fungsi saja. Yang pertama apa? Sebagai penghias langit. Yang kedua apa? Sebagai pelempar setan. Itu dalam surat Al-Mulk. Ya. Yang ketiga apa? Sebagai penunjuk jalan, kompas. Maka siapa yang menjadikan bintang untuk selain 3 ini, maka ia telah salah jalan. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran fungsi bintang hanya untuk 3 saja. Makanya jangan, nggak boleh Bu ya. Kita tinggalin Bu ngeramal pakai bintang Bu. Boleh nggak sih Ustadz menyumbang ke panti asuhan atau sedekah tanpa sepengetahuan suami? Ibu, kalau itu harta suami dan ibu sudah dapat izin secara umum boleh. Tapi kalau ibu tidak dapat izin secara umum, ibu wajib minta izin dulu sama suami. Wajib. Ya. Tapi kalau itu harta ibu sendiri bukan harta suami, maka adabnya sih minta izin sama suami. Kecuali kalau suaminya koret. Kalau ibu tahu, ya, suami saya ini pelit, bin medit alias koret, bin bakhil. Maka pada waktu itu ya udah berinfak aja nggak masalah. Ya. Kitab hadis selain Kutubus Sittah itu apa saja ya? Banyak banget. Ya. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik, ada Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Sogir, itu 3-3-nya tulisan At-Tabrani. Ada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Ada lagi kitab Musnad, ya, Musaddad bin Musarhad, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Abu Ya'la, Sunan Daraqutni. Demikian pula ya Sunan Ibn Abi Syaibah, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, banyak deh Bu. Iya. Kalau ibu ke Saudi umroh, masuk deh ke perpustakaan Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabawi itu perpustakaan yang paling besar itu perpustakaan hadis. Karena memang kitab yang paling banyak itu kitab hadis. Iya. Benar kata Imam Syu'bah di zaman dulu yang mengatakan siapa yang belajar ilmu hadis bangkrut. Karena memang Masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah di zaman sekarang ini karena kecanggihan yang luar biasa Bu, itu kitab-kitab hadis yang begitu banyak dimasukin jadi satu CD. Kita nyari hadis itu tinggal masukin katanya dalam hadis, diklik, nyari udah. Kita tinggal ngopi enak gitu kan. Komputernya laporan, udah selesai. Ya, kita cari satu-satu, dapat semua itu, Masya Allah. Di zaman sekarang ini diberikan oleh Allah kemudahan yang luar biasa sekali. Ya. Cuma masalahnya yang zaman sekarang ini yang nggak ada cuma satu, semangat. Ya. Semangatnya yang nggak ada. Kalau ada yang menanyakan sedang saum tengah bulan, perlu dijawab apa enggak ya Ustadz ya? Tergantung, kalau memang kita yakin pede, kita ikhlas, jawab aja. Tapi kalau misalnya ibu kurang ikhlas, takut nggak ikhlas, bilang aja, udahlah nanya yang lain aja. Iya. Kepo amat sih lo, gitu kan. Apa hukumnya, apa ini? Bagi seorang istri, jika suami berbuat syirik, percaya pada keris, apakah boleh wajib istri minta cerai? Boleh banget kalau minta cerai mah Bu. Karena seorang wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang musyrik. Wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang musyrik. Walaupun KTP-nya muslim, tapi kalau seperti ini, ya percaya ke keris, ya. Wah ini Bu, musyrik, ibu syirik ini Bu. Jadi gimana dong? Ibu dakwahi dong suami. Bilang Mas, itu nggak boleh syirik. Bawain dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, biar dia yakin itu syirik. Ya mungkin selama ini dia nggak tahu kalau itu syirik Bu.
Jika kita sedang puasa, namun ada teman yang menawarkan makanan, apakah kita harus jawab sedang puasa atau bohong lagi, Ustadz? Bohong lagi, tidak nafsu makan. Iya, iya. Saya kembalikan pertama, Bu. Jangan sampai kita berbohong demi untuk tidak jatuh kepada riya. Karena ini masalahnya kita jatuh kepada dosa besar. Bohong itu termasuk dosa besar. Jadi gimana dong Ustadz? Ya, Ibu coba ya katakan kepada dia bahwa saya hari ini sedang tidak ingin makan dulu gitu. Atau gimana, terserahlah. Ya. Kalau memang ibu khawatir riya gitu. Tapi kalau ibu tidak khawatir riya, insya Allah ibu sampaikan aja, mohon maaf saya sedang puasa. Ya. Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Terus ini. Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Balon, balon. Apa sih, Bu? Sedekah badan. Hah? Oh, iya, iya, iya. Yang 360 itu ya? Oh, iya. Itu nggak masalah, Ibu. Ya, kenapa? Karena sedekah badan ini untuk kebaikan badan kita dalam rangka menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kalau kita sholat duha dengan tujuan untuk memenuhi 360 sendi, boleh, itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Sholat isya yang diakhirkan, mohon penjelasannya Ustadz. Pertama Ibu, sholat isya itu hanya berakhir sampai pertengahan malam. Tidak sampai sholat subuh ya. Berdasarkan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, wa waqtul isya ila nisfil lail. Dan waktu sholat isya itu berhenti sampai pertengahan malam. Berarti Bu, kalau Ibu sholat isya jam 2 nggak sah. Kalau ketiduran beda lagi itu. Kalau Ibu ketiduran baru bangun misalnya pas jam 12 siang, baru ingat astagfirullahaladzim belum sholat isya, kali. Maka Ibu wajib, kata Rasulullah, man nama anis sholah au nasiyah, siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ya. Baru ingatnya seminggu, bisa jadi ya, baru ingat, astagfirullahaladzim kayaknya seminggu yang lalu saya belum sholat isya, maka di saat ingatlah Ibu lakukan. Ya. Itu diqadha bagi orang yang lupa atau ketiduran. Ya. Itu. Jadi sholat isya waktunya hanya sampai pertengahan malam. Tidak boleh sengaja nanti aja saya sholat isyanya jam 2. Nggak sah. Ya. Ini Ibu. Jadi mengakhirkan waktu isya boleh sebelum berhentinya pertengahan malam. Maka dari itu jam 11 misalnya Ibu akhirkan, nggak apa-apa, bagus. Cuman dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya sampai mendekati pertengahan malam. Kata Rasulullah, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati, sesungguhnya inilah waktu yang paling utama, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku. Ya. Bagaimana cara menolak ajak ziarah ke sunan-sunan? Pertama Ibu, ziarah kubur itu dianjurkan. Tapi untuk wanita tidak boleh sering-sering. Daud Rasulullah SAW sabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Berarti wanita yang sering berziarah kubur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sering-sering. Yang kedua Ibu, tidak boleh melakukan perjalanan jauh khusus untuk ziarah. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid.
tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, tapi di situ ada kisah bahwa bukan Abu Hurairah. Kisahnya pulang dari Bukit Tursina. Di tengah jalan bertemu dengan namanya Abu Basir. Lalu Abu Basir berkata, "Abu Hurairah, kamu dari mana?" Kata Abu Hurairah, "Baru dari Bukit Tursina." "Ngapain?" "Buat sholat di sana." Kata Abu Basir, "Kalau kamu tadi sebelum pergi ketemu sama aku, kamu tidak akan jadi pergi." "Kenapa?" "Kenapa?" kata Abu Hurairah. Kata Abu Basir, "Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat kecuali ketiga masjid saja. Berarti semua tempat yang dianggap keramat ya tidak boleh kita untuk pergi dengan mengadakan perjalanan jauh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan inilah madhab para sahabat, tabi'in dan jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan tapi pendapat lemah. Ya. Allahu a'lam.